Persiapkan hati kita. Kita mau memberikan yang terbaik sore hari ini untuk Tuhan. Karena kasih-Nya, karena anugerah-Nya yang begitu besar pada kita. Haleluya Yesus. Yesus Kristus Tuhan. Kami datang Tuhan untuk menyembah-Mu. Pujian, hormat, kemuliaan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, selamatkan jiwaku. Kau terima kasih Yesus, Kau mau lebih lagi meninggikan Engkau Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku, dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Katakan tiada satu pun yang luput, tiada satu pun yang luput dari tanda kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu Tuhan, yes, hormat, kemuliaan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Katakan maka jiwa kami, jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan, kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu,
pujian. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau sungguh ajaib, Kau sungguh mulia, Namamu berkuasa Tuhan. Hanya Kau saja yang berkuasa, Kau yang mulia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari katakan bersama-sama, tiada satu pun yang luput, tiada satu pun yang luput dari karya kasih. Hanya bagimu saja Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Katakan tiada satu pun yang luput, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan nur, berkorban bagimu. Maka jiwa kami Tuhan, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari katakan bersama-sama, mari berikan yang terbaik sore hari ini. Kita mau menjadikan 2025 ini terobosan baru untuk memuliakan nama Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kau sungguh luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, terobosan-Mu terjadi Tuhan. Kami percaya mujizat terjadi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari katakan sama-sama, nyanyikan dengan segenap hati. Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Ya Tuhan, kekal, mulia dan luhur. Terima kasih buat pengorbanan bagiku. Kau mau memuliakan Kau lebih lagi, jiwa kami. Jiwaku memuja, menyembah Sang Raja. Hanya Kau yang disembah, hanya Kau saja Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja, yes, mulia dan luhur. Hanya Kau saja Tuhan, maka jiwa kami, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu,
Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau yang layak disembah, Raja yang perkasa, Tuhan yang ajaib. Glory bagimu Tuhan. Raya shikara baraya shikara baraya shika baba 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 terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan. Seberapapun kami percaya Tuhan Kau hadir di tempat ini. Kau melawat setiap kami. 2025 terobosan terjadi Tuhan. Mujizat terjadi. Yang sakit disembuhkan. Yang ada masalah Tuhan beri jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan amin. Mari berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan besar di dalam kita. Amin. 2025 kita mau berikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Yes. Haleluya. Sama-sama. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan iman kami, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Mari siapkan tinggi bayi buat Tuhan. 1, 2, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku. Kau yang menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaan-Mu besar di dalam. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Katakan imanku, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Oh yes, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku. Kau yang menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan menginginkanmu. Kesetiaan-Mu besar, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku. Kau yang menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan menginginkanmu.
suaramu buat Tuhan lebih lagi. Haleluya. Katakan dengan imanmu, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Katakan bila kau di sisiku, terima kasih Tuhan. Yes, karena kaulah perisai. Mari lebih lagi dengan imanmu katakan, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Bila di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Siapkan Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku. Engkau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu akan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam besar di dalam besar di dalam katakan sekali lagi, berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Hanya di dalam namanya ada kemenangan, di dalam namanya ada kuasa yang besar. Amin. Yes, mari kan berikan lebih lagi. Haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Katakan tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku. Amin. Terima kasih Tuhan. Dengan kuasa mulia, hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Katakan kebenaran yang bebaskan, kebenaran yang bebaskan, selalu berikan ku kekuatan. Yes, kami percaya Tuhan. Hadapi segala kata, katakan tak pernah ragu. Yes, hanya Kau Tuhan menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan hanya dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan.
Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu yang begitu besar, anugerah-Mu terjadi di tempat ini. Kami percaya hanya dalam nama-Mu saja. Haleluya. Kemenangan bagiku selamanya hanya di dalam nama-Nya. Yesus dan sumber pengharapan di panjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan sekali lagi, dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi. Kami mau memuja-Mu lebih lagi. Kami mau menyanjung-Mu lebih tinggi lagi Tuhan. Karena Kau saja yang layak. Hanya Kau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami rindu Kau. Yesus. Terima kasih Tuhan. Yes. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Terima kasih Yesus. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita beri nyanyi untuk Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Menyembah-Mu
memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Mari angkat tanganmu, mari menyembah Yesus lebih lagi. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Mari dengan segenap hati menyembahmu Tuhan dan Raja. Bebaskan hatimu, sembah Yesus. Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Katakan di hadiratmu, di hadiratmu bahagiaku penuh. Di hadiratmu, di hadiratmu bahagiaku penuh. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Oh, I need your presence, Lord. Yes. Oh, I need your presence, Lord. Kami memerlukan Kau, Tuhan. Spirit of hope, draw me closer to you. Spirit of life, Spirit of life, flowing into my heart. Oh, I need your presence. Rasakan hadirat Tuhan sore hari ini. Ya Tuhan, kami memerlukan Engkau. Spirit of love, drawing closer to you. Spirit of love, yes, flowing into my heart. Oh, I need your presence, Lord. Oh, I need your presence, Lord. Spirit of all, Spirit
to you, Lord. Spirit of life, coming into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Yes, Lord. Spirit of love, draw me closer to you, Lord. Spirit of love, draw me into my heart as I worship you. Yes, Lord. Yes, Yes, Lord. Yes, Lord. How I need you, Lord. How I need you. I need your presence, Lord. Let your spirit flow into all of us here, Lord. Let your spirit of God showing us closer to you. Oh, yes, I need your presence, Yes, Lord. All the glory for you, Lord. Yes, Tuhan. Sungguh Engkau layak ditinggikan. Sungguh Engkau layak. How we need your presence, Lord. Betapa kami membutuhkan hadirat-Mu, Tuhan. Hadirat-Mu segala-galanya buat kami. Saat ini Tuhan, sentuh hati kami, Tuhan. Jamah hati kami, Tuhan. Engkau yang beracara buat setiap kami. Kami rindu hadirat-Mu, Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu memenuhi hati kami. Biar hati kami boleh menjadi tanah yang baik. Ketika benih firman ditabur, hati kami boleh merespon dengan baik, Tuhan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Jesus. Kami tahu hadirat-Mu ada di tempat ini, Tuhan. Kami tahu Engkau sangat rindu melawat setiap kami. Kami tahu Engkau disukakan buat penyembahan pujian kami. Kami tahu Kau bertahta di atas pujian kami dan siap memberkati setiap kami. Kami membuka hati kami, Tuhan, beracaralah buat setiap kami, pribadi lepas pribadi. Make us perfect, Lord. Buat kami sempurna. Makasih Tuhan. Roh Kudus saat ini Kau beracara. Urapi setiap kami. Urapi hamba-Mu. Berkati tim pujian, tim musik, tim tamborin yang sudah membawa kami memuji menyembah Engkau. Berkati setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus ambil alih. Thank you Lord.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Semua yang percaya berkata, amin. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Happy New Year 2025. Selamat tahun baru 2025. Amin. Bapak Ibu jangan terpengaruh dengan suara saya ya. Anggap saja suara saya merdu. Jernih gitu ya. Bapak Ibu bisa terima baik kan? Ya. Ya. Keajaiban kalau saya bisa berdiri di sini. Tuhan yang beri kekuatan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, di tahun yang baru, memasuki tahun baru, mari kita juga mau terus diperbarui. Tahun lalu, benar Bapak Ibu itu. Tahun lalu tema khotbah adalah apa Bapak Ibu? Transform. Be transform ya. Berubahlah. Bapak Ibu berubah enggak? Amin. Seringkali banyak orang jemaat mendengar firman yang sama, tetapi perubahannya berbeda. Kenapa Bapak Ibu? Apa? Iya. Karena respon hatinya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita memasuki tahun baru ini, kita mau dengan hati yang baru, dengan semangat yang baru, dan dengan kekuatan yang baru. Amin. Untuk apa? Untuk kita menuju kepada apa yang Tuhan minta dalam hidup kita, yaitu apa? Be perfect. Selama tahun 2025, temanya adalah be perfect. Sempurnalah, jadilah sempurna. Itulah suara kerinduan Tuhan buat setiap kita umatnya. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan menegur jemaat di Sardis. Ya. Jemaat di Sardis sepertinya rohaninya hidup, tapi ternyata mati. Makanya dia bilang, Wahyu 3 ayat 1, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Ayat 2 dikatakan, tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Bapak Ibu, seringkali banyak anak-anak Tuhan merasa sudah rohaniku sudah baik. Aku rajin ke gereja, aku pelayanan, tapi ternyata Tuhan tegur apa seperti jemaat Sardis. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Tidak ada satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna. Artinya apa Bapak Ibu? Tuhan menuntut kita be perfect. Sempurna. Amin Bapak Ibu. Apalagi setelah COVID Bapak Ibu. Banyak ketiduran rohani. Lebih suka di rumah. Online. Ibadah sambil makan, tidur, ngopi gitu kan. Kalau pujian cuma dengerin kayak nonton film. Banyak anak Tuhan yang ketiduran rohani. Oleh karena itu Bapak Ibu bangkit. Tuhan bilang be perfect. Kita baca Matius 5 ayat 48. Bapak Ibu baca bersama-sama bersama dengan Luki ya. 3, 2, 1. Maafkan saya. Diulang lagi. 3, 2, 1. Amin.
haruslah kamu sempurna, harus. Dalam bahasa Inggris dikatakan, therefore be perfect, even as your Father in heaven is perfect. Be perfect, sempurnalah. Bapak Ibu yang terkasih, kalau Tuhan memberikan perintah harus sempurna, bisa nggak Bapak Ibu? Bisa nggak Bapak Ibu kita sempurna seperti Bapak di surga? Kayaknya di awang-awang ya. Apa iso aku gitu. Bapak Ibu, kalau Tuhan yang kasih perintah, pasti bisa. Kenapa? Karena Dia yang berikan kemampuan. Tuhan kita tuh Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang dahsyat, yang punya kekuasaan yang tak terbatas, unlimited. Apa sih yang Tuhan gak bisa kerjakan? Kalau Dia bilang be perfect. Kalau kita mau, respon kita benar, pasti bisa. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat coba kehidupan kita, kehidupan Bapak Ibu masing-masing. Ada enggak keajaiban Tuhan? Ada enggak mujizat-mujizat Tuhan? Bapak Ibu, hidup saya penuh mujizat. Amin. Kalau saya bisa bertobat, itu mujizat, keajaiban. Kalau saya bisa berdiri saat ini di depan Bapak Ibu menyampaikan kebenaran firman, ini keajaiban. Siapa saya? Kok Tuhan bisa pilih percaya untuk jadi hambanya? Who am I? I'm nothing. I'm no one. Saya bukan siapa-siapa. Hidup saya dulu juga enggak takut Tuhan. Tapi Tuhan pilih, itu ajaib. Bapak Ibu, kemarin, jadi sebelum Natal itu kan saya sudah sakit ya, sudah sakit, terus akhirnya membaik, kemudian pulang berlibur juga baik, habis itu diajak pesta durian Bapak Ibu. Pak Heri Kando itu panen durian, habis makan durian itu Bapak Ibu langsung suara saya hilang, gak tahu kemana. Bapak Ibu, saya sempat gini, Pak, bisa gak ya aku menyampaikan firman? Saya mau menyerah loh Bapak Ibu, saya mau menyerah. Karena batuknya tuh gak berhenti, gara-gara di sini panas kan. Makan duriannya kebanyakan kali ya. Malam makan durian, dikasih durian dibawa pulang, paginya makan durian lagi. Enggak bagi-bagi. Minta Pak Heri ya. Nah itu Bapak Ibu, saya hampir menyerah. Ketika saya hampir menyerah, ketika saya mencoba mempersiapkan, Tuhan justru banyak bicara. Begitu Tuhan banyak bicara, saya bilang, aduh Tuhan suaraku hilang, Tuhan apa bisa? Aku nanti kalau di depan batuk-batuk gimana? Ini saya enggak batuk, itu ajaib loh. Tadi pagi saya bisa menyampaikan tanpa batuk, itu ajaib. Tuhan kita ajaib, amin Bapak Ibu. Dia Allah yang luar biasa. Bapak Ibu, ketika saya terlentang di tempat tidur, saya bilang gini, saya nyanyi gini dengan suara saya yang seperti ini. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu dalam hidupku, hidupku penuh mujizat. Amin, saya bilang gitu. Amin. Pak Jiwo nanya, piye, bisa enggak? Saya bilang, hidupku penuh mujizat. Amin Bapak Ibu. Udah gitu doa malam Kamis, lah kok Bu Heni itu nyanyi, hanya satu kerinduanku menjadi sempurna. Lah ini lagunya dikasih Tuhan untuk setelah firman. Bapak Ibu, saya enggak akan menyerah. Saya bilang Tuhan aku akan maju terus. Aku percaya Engkau Allahku ajaib. Kau pasti memampukan aku. Amin Bapak Ibu. Tuhan kita itu dahsyat. Tidak ada barang mustahil bagi Dia. Jadi
Ketika dia bilang kepada Bapak, Ibu, dan saya, be perfect, pasti bisa. Step by step pasti bisa. Makanya lahir baru itu setiap hari. Kita masih pakai tubuh dosa yang masih bisa berbuat dosa. Oleh karena itu kita terus bertobat, lahir baru, respon benar. Kita akan dibawa kepada kesempurnaan. Amin Bapak Ibu. Bisa enggak? Bisa. Luki tolong. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Apa? Setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa. Dunamis. Menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya. Jadi kenapa kita bisa sempurna? Karena kuasa Tuhan. Because of His power. Itu yang membuat kita jadi intinya Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa be perfect, sempurna. Harus ada hadirat Tuhan dalam hidup kita. Ada gennya Tuhan. Amin. Oleh karena itu sepanjang bulan Januari untuk be perfect dikatakan punyailah gennya Allah. Kita harus punya gennya Allah. Paulus Bapak Ibu, begitu dia ketemu Tuhan, begitu dia terima gennya Allah, hidupnya berubah. Hidupnya berubah. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin. Bapak Ibu, Paulus bilang ini, karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dia bilang apa? Kasih karunia yang dianugerahkan Allah kepadaku tidak pernah sia-sia. Kenapa enggak sia-sia? Karena dia bilang, aku telah bekerja lebih keras dari mereka semua. Tapi bukan karena aku. Tapi karena kasih karunia Allah yang ada padaku. Ini loh Bapak Ibu. Ini loh yang membuat be perfect. Karena kita sudah terima gennya Allah. Kasih karunia, anugerah. Ketika kita ada bagian yang kita kerjakan, seperti Paulus bekerja lebih keras, maka kuasa Tuhan yang akan take over dan membuat kita sempurna. Amin. 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Amin. Bapak Ibu, Allah sumber kasih karunia telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi. Kalau di dalam King James Version dikatakan, but the God of all grace, Allah sumber kasih karunia, who has called us unto his eternal glory by Christ Jesus, yang telah memanggil kita pada kemuliaannya yang kekal dalam Kristus Yesus. After that ye have suffered a while, setelah kamu menderita seketika lamanya, make you perfect, akan melengkapi itu. Dikatakan make you perfect. Amin. Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil kita dalam kemuliaannya, dikatakan akan membuat kita sempurna. Tapi lewat apa? Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Mau menderita Bapak Ibu? Kalau kita enggak mau menderita, kita tidak akan sempurna.
Padahal Tuhan minta, haruslah kamu sempurna seperti Bapakku. Kita harus rela menderita. Kita bisa berubah, bisa bertobat. Lewat setiap hal yang kita alami dari hari ke hari. Pilih, nah ini lakukan bagian kita untuk bekerja apa? Pilih menaati Tuhan. Maka hidup kita akan berubah. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu, judul khotbah hari ini saya beri judul Make You Perfect. Ya, dari ayat tadi ya. Make you perfect. Bapak Ibu, anugerah Tuhan supaya tidak sia-sia harus dikerjakan. Ketika kita kerjakan, maka kita akan menjadi semakin baik dan sangat baik. Akhirnya apa? Hidup kita berbuah. Akhirnya apa? Hidup kita berguna untuk orang lain. Makanya tujuan khotbah hari ini adalah hidup berbuahkan kebenaran. Hidup kita tuh harus berbuah. Karena ketika kita berbuah, Allah dipermuliakan. Ketika kita berbuah, maka orang-orang bisa ngerti, oh itu muridnya Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu hari ini kita mau belajar bagaimana hidup kita bisa berbuah-buah kebenaran. Kita akan baca 2 Korintus 9, eksposisi 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 12. Kita akan baca dulu ayat 6 sampai 9. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Amin. Bapak Ibu, perhatikan ya. Camkanlah ini. Perhatikan ini. Camkan. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Yang menabur banyak, menuai banyak. Cengli lah ya. Ya kan? Cengli. Kau sedikit ya sedikit ya. Ayat 7 dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan sedih, jangan terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat selanjutnya dikatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Bapak Ibu, kalau baca ayat ini, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Apa Bapak Ibu? Hah? Apa Pak C? Menabur. Ya. Oke. Yang Tuhan inginkan. Yang pertama, bagaimana kita bisa dibuat sempurna? Kita harus punya hati yang suka memberi. Kenapa? Karena suka memberi itu gennya Allah. Bapak Ibu, kalau kita mengaku aku anak Tuhan, artinya DNA kita harus sama dengan Tuhan. Seorang anak kandung dibuktikan dari tes DNA. Benar nggak dia anak bapaknya? Demikian juga kita. Kalau kita mengaku anak Tuhan, kita juga harus punya gennya Tuhan. Apa? Suka memberi. Tuhan memberikan nyawanya. Tuhan memberikan pengampunan. Memberikan kasihnya yang tak terbatas, memberikan berkat. Bahkan Tuhan ketika memanggil Bapak Abraham,
ya. Orang pertama yang dipanggil Tuhan adalah Bapak Abraham. Abraham, keluar dari negerimu. Tinggalkan sanak saudaramu. Menuju ke tempat yang akan aku tunjukkan. Aku akan memberkati engkau. Dan membuat namamu masyhur. Dan kamu akan menjadi berkat. Panggilan Tuhan buat setiap kita adalah menjadi berkat. Seperti dia itu menjadi berkat. Amin Bapak Ibu. And you shall be a blessing, kata Tuhan. Kamu harus jadi berkat. Kapan kita jadi berkat? Ketika kita memberi. Bapak Ibu yang terkasih, pohon yang berbuah bisa menikmati buahnya sendiri? Enggak. Kapan kita menjadi berkat? Ketika orang-orang di sekitar kita diberkati dengan keberadaan kita. Amin. Pohon berbuah, yang makan buahnya siapa? Keisha, Yayas, gitu kan. Enggak bisa pohonnya sendiri. Bapak Ibu, Tuhan mau hidup kita berbuah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, untuk kita bisa memberi, itu perlu dilatih. Amin. Harus dilatih. Harus dibiasakan memberi dari hal kecil, Bapak Ibu. Kalau saya punya uang 10 juta, saya kasih seseorang 10.000, ringan enggak? Ringan, masih sisanya oke gitu kan. Ringan. Kalau saya punya 10 juta, saya kasih orang 1 juta. Apa ya Pak J? Banyak. Bapak Ibu yang terkasih, latihan memberi adalah dalam hal uang. Waktu saya awal bertobat, saya tidak pernah untuk memberi, ya memberi orang pengemis gitu kan, enteng lah memberi 1.000 orang uang parkir kan, enteng. Atau memberi siapa 5.000, 10.000 enteng. Bapak Ibu, ketika saya awal bertobat, ketika itu ekonomi saya belum sampai meleret gitu ya. Tapi memang Tuhan, kalau kita bertobat sungguh-sungguh, kadang Tuhan bawa ekonomi itu makin meleret. Tapi pada waktu itu saya bertobat belum meleret. Masih ada beberapa counter dan toko. Nah, belajar memberi dari mana? Memberi persepuluhan. Saya belum pernah memberi persepuluhan. Saya tidak tahu. Bapak Ibu, berat enggak buat saya? Berat. Saya nih orang ekonomi Bapak Ibu. Saya nek ngitung itu ngeritik. Efisiennya bagaimana? Itu saya hitung untuk usaha saya. Ketika saya dapat firman, memberi persepuluhan. Saya dulu egonya gede banget. Semua untuk kepentingan saya, kepentingan orang lain nanti dulu. Tapi di situ saya dilatih memberi persepuluhan. Memberi 1 digit lumayan Bapak Ibu. Secara perekonomian lumayan, apalagi kalau pas Lebaran, pas Natal tahun baru itu omsetnya bisa berlipat-lipat. Dan 10%-nya pasti banyak kan. Tapi di situ saya belajar, saya memberi. Mau sepi memberi, mau ramai memberi. Terus belajar memberi. Bapak Ibu, terus saya jual rumah. Ya. Jual rumah. Waktu beli rumah belum perpuluhan. Lah kan gede banget Bapak Ibu. Saya sempat negosiasi sama suami, gimana ya? Kayak perpuluhan aja. Akhirnya kami memutuskan kita harus konsisten. Mau kecil, mau Tuhan percaya kecil besar. Memberi itu loh. Kemampuan memberi itu harus dilatih Bapak Ibu. Dilatih.
Waktu kami di Gajah Mada, mereka beli tanah. Tuhan juga bicara, ayo invest. Kan ditantang nih, harus invest, bukan harus, ditantang yang mau invest. Invest, kan gak ada duit. Bapak Ibu, Tuhan ingatkan, sesuatu yang saya miliki yang berharga, waktu itu berharga, karena tinggal satu-satunya. Waktu itu Tuhan sudah bawa kami nurun gitu ya. Satu-satunya gelang berlian saya. Berliannya enggak remukan Bapak Ibu, lumayan gede-gede ngelingker gitu. Tuhan ingatkan itu. Aduh Tuhan eman-eman gitu kan. Harus invest, tapi Bapak Ibu, itu loh kemampuan memberi itu harus dilatih. Dan ketika saya sudah latihan dari kecil-kecil besar-besar, akhirnya untuk memberikan yang berharga dengan sukacita. Dan saya percaya, saya sampai hari ini gak pernah kekurangan. Walaupun juga gak berlebih-lebihan banget, enggak. Karena pendapatan kan mesti, apalagi setelah COVID ya, menurun. Tapi burung gagaknya yang dikirim Tuhan. Kapan burung gagak datang? Enggak tahu. Enggak tahu. Tapi kalau pas butuh, pas ada. Nah ini Bapak Ibu, kita harus bisa dipercaya dalam hal uang. Uang itu perkara kecil di hadapan Tuhan. Tuhan bilang, kalau engkau bisa dipercaya dalam perkara kecil, engkau pasti bisa dipercaya dalam perkara besar. Kalau kita nggak bisa dipercaya dalam hal uang, kita tidak akan pernah jadi sempurna. Amin Bapak Ibu. Mari belajar. Kita mau belajar memberi, menabur. Karena tadi dikatakan, kalau engkau menabur, engkau menuai. Menabur sedikit, menabur banyak. Amin. 2 Korintus 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Amin. Bapak Ibu, ini adalah jemaat Makedonia. Dikatakan mereka tuh sedang dicobai dengan berat dalam penderitaan. Tapi ketika mereka menabur untuk pelayanan Paulus, dikatakan sukacitanya meluap dan mereka kaya dalam kemurahan. Bapak Ibu jangan takut untuk memberi. Saya banyak ngalami sama Pak Jeffrey. Kami kalau ada berkat, kami selalu nanya siapa ya Tuhan, siapa memberkati siapa. Kadang nggak ada berkat, Tuhan suruh memberkati loh Bapak Ibu. Lagi ada sih, tapi buat kebutuhan sehari-hari. Tuhan suruh memberkati. Sempat kita gimana ya Pak, gitu kan? Ya udah kasih aja. Ketika dikasih Bapak, sore belum sampai malam Tuhan ganti berlipat-lipat. Amin. Kalau Tuhan suruh jangan ditunda. Amin. Amsal 11, 24, 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amin. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Tapi ada yang menghemat secara luar biasa namun tetap kekurangan. Bapak Ibu, kenapa tadi jemaat Makedonia rela di saat mereka susah, menderita, mereka rela memberi. Kenapa? Karena cintanya kepada Tuhan. Bapak Ibu harus tahu, ketika kita memberi, kita enggak kehilangan. Itu tabungan. Tabungan. Karena memiutangi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Luar biasa. Tuhan aja Bapak Ibu, ketika janda miskin memberikan 2 peser. Dia bilang apa? Dia memberi yang terbanyak dibanding yang lain. Kenapa? Karena dia memberi dari kekurangan. Mungkin itu uang makannya sehari dia berikan. Harus puasa nih.
Amin Bapak Ibu. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Iya. Berilah maka kamu akan diberi. Satu takaran yang baik dipadatkan, digoncang, tumpah keluar. Sebab ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu. Amin Bapak Ibu. Kalau kita suka memberi, wadah kita diperbesar. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa dibuat Tuhan sempurna? Kita harus punya hati yang memberi, gennya Allah. Yang kedua, 2 Korintus, masih di 2 Korintus 9, sekarang kita baca ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Amin. Bapak Ibu, ia yang menyediakan benih tadi bilang, Tuhan bilang apa? Kamu menabur sedikit, menuai sedikit. Tapi di sini dia bilang, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Makanya Bapak Ibu, kalau kita mendapat berkat, kita harus lihat benih dan roti untuk dimakan. Itu Tuhan sediakan. Saya membiasakan diri kalau saya terima berkat, enggak saya pakai semua dulu. Yang pertama memberkati, walaupun kebutuhannya lebih banyak dari ini. Tapi kita harus benih. Amin Bapak Ibu. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu. Dan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Bapak Ibu yang terkasih. Intinya apa? Tuhan itu sediakan benih. Tapi kita mau taat enggak? Kita mau lakukan enggak? Ketika kita taat, itu kayak saklar, kuasanya bekerja. Ketika kita taat, dikatakan dia melipat gandakan dan menumbuhkan. Bapak Ibu harus sadari dalam kehidupan kita terus dibuat sempurna. Ketika kita dihakimi, ketika kita disalah mengerti, ketika kita dibully, ketika kita disakiti, ketika kita dirugikan, ketika kita ditipu, itu bukan kebetulan. Ayo taat. Kasih karunia-Nya cukup. Kita taat aja. Tuhan, aku mau taat, aku mau mengampuni. Aku tidak akan membalas. Sekalipun dia menipu aku enggak akan membalas. Sekalipun dia merugikan aku, enggak apa-apa. Tuhan pasti bisa ganti. Bapak Ibu, kalau kita punya respon seperti itu, kuasanya bekerja. Memberikan kita kemampuan. Dan akhirnya apa? Kita sedikit step untuk be perfect. Step untuk jadi sempurna. Jadi sempurna. Amin Bapak Ibu. Jangan takut. Jadi kapan kita jadi sempurna? Tuhan yang kerjakan, tapi ada bagian kita untuk taat. Jadi kalau kita sudah bertobat, kita juga harus berubah. Dari ucapan kita udah gak suka bohong lagi, gak suka ngomong kotor lagi, gak suka maki-maki, gak suka kasar lagi. Nah itu berubah. Kadang bisa jatuh, gak bisa kalau lagi emosi. Tapi cepat bertobat, lahir baru setiap hari. Itu yang dibilang be perfect. Amin Bapak Ibu. Jadi kedua, ketika kita taat, maka kuasa Tuhan bekerja untuk membuat kita perfect, sempurna. Dia yang bekerja, Roh-Nya yang bekerja. Kita hanya perlu merespon dengan benar.
Tadi dikatakan 1 Petrus 5 ayat 10. Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam kemuliaannya yang kekal akan membuat kamu sempurna. Make you perfect. Amin Bapak Ibu. Amsal 11 ayat 5a. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya. Iya. Jalan orang saleh diratakan kebenarannya. Bingung ya Bapak Ibu? Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, the righteousness of the perfect shall direct his way. Kebenaran orang yang sempurna akan mengarahkan jalannya sampai tujuan. Kalau kita terus punya respon-respon yang benar, itu akan diarahkan sampai pada tujuan. Artinya ketaatan itu mutlak. Amin Bapak Ibu. Ketaatan itu mutlak. Roma 5 ayat 21. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran. Kasih karunia Tuhan, kuasa Tuhan itu triggernya apa? Ketika kita benar. What is the condition when you do the truth? Kondisinya, syaratnya ketika kita melakukan kebenaran, kuasanya bekerja. Amin Bapak Ibu. Kapan kita benar? Kalau taat. The righteousness of the perfect shall direct his way. Kita akan diarahkan jalan kita ketika kita mengalami hal-hal ujian apapun, ketika kita memilih untuk mengampuni, ketika kita memilih untuk tidak membalas, ketika kita memilih tetap mengasihi. Bapak Ibu, kuasa Tuhan bekerja. Hidup kita berbuah kebenaran. Siapa yang menikmati? Orang lain. Orang lain yang menikmati. Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, katakan. Mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa. Ini kalau dalam bahasa Inggris adalah reign his life. Memimpin hidupnya. Ketika kita limpah kasih karunia, ketika kita memilih benar, kuasa Tuhan bekerja. Tuhan sedang memimpin hidup kita. Step by step. Begitu kita nurut, kita ditambahin. Begitu kita nurut, kita makin sempurna. Begitu kita enggak nurut, ya sudah berhenti dulu. Ujian lagi di sini. Hal yang sama. Bapak Ibu sadari kalau kita tuh masalah sama terus. Dari dulu sekarang sama. Masalahnya mesti karena mungkin diomongin orang, mungkin dihakimi orang, mungkin dirugikan orang. Dan kita gak lulus-lulus, artinya respon kita belum benar. Jadi sempurna itu pelan-pelan Bapak Ibu. Turuti apa yang diminta Tuhan step by step. 2 Korintus 13 ayat 11 saja. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Iya. Usahakan dirimu supaya sempurna. Be made complete. Komplit, lengkap. Komplitkan ketaatanmu.
Bapak Ibu, kita sudah kudus belum? Sudah kudus belum? Sudah. Ketika kita diampuni, roh kita dikuduskan. Tapi belum sempurna. Belum 100%. Baru berapa persen Bapak Ibu? 1%. Kok sedih mentah 1%? 2. Ada yang 50%? Wah, luar biasa. Oke Bapak Ibu, kita sedang dibawa makin holy, makin kudus ya, makin sempurna. Bapak Ibu percayalah. Kalau engkau tuh dibentuk Tuhan makin sempurna, engkau terus responi firman Tuhan, terus memilih kebenaran. Sepertinya di orang luar melihat, ih bodoh banget sih, disakiti, ngampuni, ih bodoh banget sih, kok enggak mau balas sih dimaki-maki. Sepertinya. Tapi Bapak Ibu, ketika engkau terus taat, hidupmu berubah, hidupmu makin sempurna, engkau akan semakin dihormati orang. Percayalah. Enggak usah cari hormat. Engkau akan dihormati. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sebenarnya apa sih tujuan Tuhan menciptakan kita? Yesaya 43 ayat 21. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Amin. Umat yang kubentuk bagiku, kata Tuhan, akan memberitakan kemasyuranku. Oleh karena itu ayo Bapak Ibu benahi diri kita. Kalau kita diproses dibentuk jangan nyalain orang. Amin. Bukan kebetulan gak usah nyalain, memang dia tuh nyinyir, memang dia tuh gak usah. Terima. Belajar ngampuni. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu ini loh saya nih loh akibat saya menyalahkan orang. Sebelum Natal saya tuh kan sehat Bapak Ibu. Terus sebelum Natal persis Pak Jeffrey itu sempat batuk-batuk gitu. Batuk-batuk gitu kan. Terus saya tuh ketularan. Saya parah dia sembuh. Saya bilang, papa sih buat aku sakit gitu. Papa tuh kalau sakit jangan tidur di kamar gitu. Jangan sama aku, tidur di luar. Bapak Ibu, terus loh saya tuh bilang gitu. Tak salahin terus. Akhirnya akibatnya apa? Sampai dengan hari ini saya belum sembuh. Akibat respon yang salah. Kualat. Maaf ya Pak. Enggak nyalain lagi. Bapak Ibu, belajar jangan menyalahkan orang. Tapi responi. Karena enggak ada yang kebetulan. Kita dirugikan, enggak kebetulan. Kita ditipu, enggak kebetulan. Bapak Ibu, saya pernah ditawarin seseorang untuk beli kripto ya. Dan bagus, beli kripto bagus, banyak dapatnya, mulai serakahnya muncul. Serakahnya muncul, akhirnya apa? Hilang semua. Ketika hilang Bapak Ibu, hilang loh bener-bener hilang itu. Hilangnya langsung pet gitu. Sak dek sak nyet. Langsung Tuhan bilang apa? Syukur. Saya bertobat Tuhan, ampuni aku Tuhan. Terus beracara dengan aku Tuhan, terus bentuk hatiku. Supaya aku ini menyenangkan hatimu. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, berbuah itu penting. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Iya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan ketika apa? Kita berbuah banyak. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu sudah berbuah belum? Orang di sekitar Pak Jai bilang sudah, Bu Warsi sudah menikmati buahnya belum? Ya Bapak Ibu ya,
Ayo kita mau terus berbuah ketika kita ngampuni, ketika kita rela dirugikan, ketika kita tidak membalas, itu kita sedang berbuah. Ibu Elizabeth yang kehilangan anaknya dibunuh oleh bekas pacarnya. Tetapi dia rela ketika Tuhan bilang, doakan pembunuh anakmu. Ketika dia rela Bapak Ibu, itu jadi headline berita. Orang bisa melihat, wih, pengikut Tuhan Yesus kok luar biasa ya. Sing bunuh anaknya itu loh didoakan, diampuni. Bapak Ibu, di saat itulah tadi loh apa yang kita, umat yang kubentuk bagiku akan memasyurkan namaku. Ketika Ibu Elizabeth mengampuni dan mendoakan pembunuh anak semata wayangnya, nama Tuhan dimasyurkan. Amin Bapak Ibu. Itu yang namanya berbuah Bapak Ibu. Yang ketiga 2 Korintus 9 ayat 11 sampai dengan 12. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Amin. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan. Amin Bapak Ibu. Ketika hati kita suka memberi pengampunan, memberi perhatian, memberi uang kita, dikatakan engkau akan diperkaya dalam kemurahan hati dan yang membangkitkan syukur kepada Allah. Amin. Pelayanan kasih yang berisi pemberian, lihat Bapak Ibu, pelayanan kasih yang berisi pemberian. Jadi jangan kita pelit. Amin. Harus suka memberi, melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Bapak Ibu, Mahatma Gandhi. Jadi yang ketiga, melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Mahatma Gandhi Bapak Ibu pernah berkata bahwa jika setiap orang Kristen hidup sesuai dengan ajaran Kristus, setiap orang Kristen hidup sesuai ajaran Kristus, maka tidak akan ada orang yang tidak mengikut Yesus. Camkan ini Bapak Ibu. Kenapa masih banyak orang yang tidak ikut Yesus? Karena kita yang ngaku Kristen enggak hidup sesuai ajaran Kristus. Hidup kita ternyata belum berbuah kebenaran. Belum jadi berkat. Saya akan tutup dengan satu kesaksian. Seorang misionaris, Graham Staines family. Bapak Ibu, Graham Staines ini, dia adalah seorang misionaris yang tadinya tinggal di Australia. Dia meninggalkan kenyamanan hidupnya untuk melayani di sebuah desa, di sebuah rumah sakit kusta. Rumah sakit kusta. Bapak Ibu, zaman dulu Manggala di Gajah Mada, siapa yang tahu? Banyak orang kusta kan? Medeni enggak Bapak Ibu? Medeni. Ada yang hidungnya bolong. Ada yang ada yang tangannya protol satu-satu, ngeri Bapak Ibu. Tapi Graham Staines, dia rela meninggalkan kenyamanannya hidup di Australia untuk datang ke India Utara di sebuah desa melayani orang-orang kusta. Lalu pada tanggal 23 Januari 1999, 25 tahun yang lalu,
Graham Stein bersama dua putranya ini, yang masih kecil-kecil. Dia mengadakan ibadah di suatu desa, mungkin agak jauh dari tempat dia tinggal. Dia mengadakan ibadah dengan orang-orang Kristen di sana. Selesai ibadah, karena terlalu malam akhirnya dia memutuskan untuk tidur di mobil. Orang-orang sekitar desa itu yang tidak suka apa yang dilakukan oleh Graham Stein, mereka mengepung mobil itu. Mereka membakar hidup-hidup Graham Stein dan dua orang putranya. Kejadian ini sangat mengguncang India pada waktu itu. Bahkan enggak cuma India, di dunia terkaget. Kok bisa seperti itu ya? Bapak Ibu, orang di India mulai berpikir gini, apa sih motivasi dari Graham Stein untuk dia mau tinggal di sebuah desa di India Utara untuk melayani di rumah sakit kusta? Apa sih yang memotivasi dia? Kok mau-maunya? Itu membuat mereka penasaran, Bapak Ibu. Akhirnya banyak kerumunan orang. Nah ini mobil yang dibakar oleh massa di sekitar tempat itu di mana dia mengadakan ibadah. Pada saat pemakaman banyak kerumunan orang datang, bahkan di-shoot oleh televisi. Gladys Stein, istrinya nih, ini istrinya dan putrinya di depan 3 peti suaminya dan kedua putranya. Dengan tenang dan penuh kasih dia bilang, kami mengampuni orang-orang yang membunuh suami dan anak-anak saya. Saya mengampuni mereka. Bahkan dia ngajak anaknya Esther ini ya, putrinya itu. Di depan mereka, di depan peti dia nyanyi. Because he lives, I can face tomorrow. Karena dia hidup, aku bisa menghadapi hari esok. Because he lives, all fears is gone, katanya. Semua ketakutanku pergi. Bapak Ibu, ini dimasyurkan di seluruh India dan dipakai kesempatan untuk membagikan traktat tentang Yesus di seluruh India. Orang-orang yang terima traktat Yesus mereka bilang gini, apa ini Yesus yang dipercaya oleh Gladys Stein? Mereka tahu karena ini beritanya menyebar. Kalau benar ini adalah Yesus yang dipercaya oleh Gladys Stein, aku juga mau mengenal. Amin Bapak Ibu. Hidup yang berbuah. Lalu dalam satu kesempatan wawancara, Gladys Stein diwawancara, kenapa kok bisa begitu kuat kehilangan suami dan kedua putramu? Mereka mengira Gladys Stein dan putrinya akan pulang ke Australia. Tidak, mereka memutuskan tetap tinggal dan melayani, melanjutkan apa yang dikerjakan oleh suaminya. Dan ketika ditanya kenapa, dia bilang gini, 6 hari sebelum kejadian ini, Tuhan bicara sama saya. Apakah engkau rela memberikan apa yang kau miliki, harta bendamu, orang-orang yang kamu kasih kepadaku? Ketika dia sedang saat teduh, Tuhan bicara, dia terdiam cukup lama. Dia nangis sesenggukan. Sampai satu titik dia bilang, aku rela. Aku rela Tuhan. Segala milikku milikmu ambillah.
Apa yang kau mau, ambillah. Aku rela. Makanya dia kuat. Ketika dia menghadapi kematian suami dan anak-anaknya. Bapak Ibu, buah kebenaran muncul dari hidup Gladstone. Ketika dia mengampuni, ketika dia tetap mau melayani di situ, sekalipun mengalami seperti itu, dia bilang all fear is gone. Semua ketakutanku hilang. I can face tomorrow. Aku bisa menghadapi hari esok karena dia hidup. Tuhan yang aku sembah itu hidup. Amin Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu. Bagaimana dengan kita? Sudahkah hidup kita jadi berkat? Sudahkah hidup kita berbuah-buah kebenaran? Sehingga orang lain bisa melihat Yesus, orang lain aku ingin kenal Yesus. Kamu kok baik banget sih, aku ingin kenal Yesus. Aku ingin kenal Yesus. Aku mau ikut Yesus seperti Mahatma Gandhi tadi bilang. Kalau semua orang Kristen ikut ajaran Kristus, tidak ada orang yang tidak ikut Kristus. Amin Bapak Ibu. Kita menyembah Tuhan yang benar. Kita menyembah Tuhan yang benar. Karena ajarannya adalah kasih. Ajarannya pengampunan, bukan membalas. Amin Bapak Ibu. Mari kita datang pada Tuhan. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Ini yang saya bilang, yang meneguhkan saya juga untuk saya tetap tidak menyerah untuk memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Ketika lagu ini dinyanyikan di doa malam kemarin, saya bilang Tuhan aku siap. Aku percaya keajaiban akan terjadi ketika aku mau melangkah. Ku datang sampai kapal dari hidupku. Yes Tuhan. Akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku, Hari akhir hidupku tiba. sebelum semua kesempatan tiada, Kesempatan tiada. ku kan berjuang Ku kan berjuang dalam pertandingan iman. pertandingan iman. Yes. Berakhir dengan kemenangan. Mari Bapak Ibu katakan dari hatimu. Satu kerinduanku sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berenang di hadapan Bapa. Sekali lagi kita mau hayati syairnya. Ku tak tahu sampai kapan hari hidup. Sampai kapan hari hidupku, Akhir hayatku ini tidak menentu. aku kini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup Yang pasti berakhir di satu saat nanti. hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhirku tiba, Hari akhir hidupku tiba. sebelum semua kesempatan tiada. Semua kesempatan Yes Tuhan, ku kan berjuang. ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan Yes, kemenangan. katakan hanya satu kerinduanku. Satu
Sempurna seperti Bapa-Ku. Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus. Dengan Tuhan Yesus, Tujuan imanku. tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Katakan sekali lagi dengan penuh iman. Yang satu kerinduanku sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa. Sekali lagi. Berkenan di hadapan Bapa. Yes Lord. Jesus. Hanya satu kerinduan kami. Sempurna seperti Bapa. Hanya satu kerinduanku Tuhan. Sempurna seperti Bapa-Ku. Yes Lord. Rawat kami Tuhan. Rawat kami. Make us perfect Lord. Make us perfect Ya Tuhan, biarlah ini boleh menjadi benar-benar kerinduan dari lubuk hati kami yang terdalam. Ketika kami berkata hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapa-Ku, sesuai rancangan-Mu yang semula. Tuhan, malam ini kami tahu tuntutan-Mu adalah be perfect. Sempurna seperti Bapa. Tuhan, Kau beracara buat setiap kami. Biarlah kami gak menyia-nyiakan kasih karunia yang sudah Kau berikan. Biarlah kami bisa seperti Paulus, kami mau mengerjakan dengan keras. Untuk kami taat. Belajar taat sehingga ketika kami taat dalam kebenaran menggerakkan kuasa-Mu bekerja. Engkau yang memultiplikasi dan menumbuhkan buah-buah kebenaran dalam hidup kami. Biarlah hidup kami bisa menjadi memasyurkan nama-Mu Tuhan. Karena itulah tujuan Kau menciptakan kami. Untuk memasyurkan nama-Mu. Biar dunia melihat Engkau dalam kami. Tuhan, mampukan kami rela untuk menderita for a while, seketika saja lamanya. Ketika Engkau membuat kami sempurna, biarlah kami rela Tuhan. Kami percaya ketika kami rela,
kuasa-Mu bekerja. Ketika kami lemah, kekuatan-Mu bekerja. Dan kami akan dibawa step by step to be perfect. Thank you Lord. Tanamkan itu dalam hati kami Tuhan. Sehingga ke depan kami benar-benar mau berubah menjadi sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami. Semua yang percaya berkata, sama-sama. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan iman kami, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Mari siapkan tinggi baik buat Tuhan. 1, 2, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku. Kau yang menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaan-Mu besar di dalam. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Katakan imanku, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut,